Shalom semua, apa kabar saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Syukur kepada Tuhan atas kasih karunia dan kemurahan-Nya. Kita sekali lagi bersama-sama untuk mendengarkan perkongsian renungan firman Tuhan. Perkongsian kita pada kali ini bertemakan yaitu perintah Allah kepada Yosua. Mengapa kita belajar tentang tema ini? Karena kita akan belajar beberapa perkara yang penting, yaitu yang pertama, apakah perintah Allah itu kepada Yosua dan bagaimana Yosua melaksanakan perintah Allah itu sehingga berjaya. Mari kita bersama-sama melihat Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yosua. Mari kita membaca Alkitab kita dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-9 berkata demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua adalah seorang hamba, abdi pada mulanya, hamba kepada Nabi Musa. Setelah Musa mangkat, akhirnya Allah memilih Yosua untuk menggantikan Nabi Musa memimpin bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Apakah perintah Allah itu kepada Yosua? Perintah Allah kepada Yosua yaitu membawa bangsa Israel ini masuk untuk menduduki tanah Kanaan. Itulah perintah Allah yang tidak boleh dibantah oleh Yosua. Yosua tidak punya pilihan selain daripada mematuhi perintah Allah ini untuk membawa bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Dan untuk memperolehi kejayaan, keberhasilan melakukan apa yang Allah perintahkan itu, Yosua harus memiliki sesuatu pegangan, suatu pedoman, pendidikan dalam dirinya agar dia boleh menjayakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Contohnya, kita pada hari ini, pagi-pagi, awal bangun pagi kita sibuk mengurus anak kita, supaya anak-anak kita ke sekolah, punya pendidikan, pelajaran, ilmu untuk masa depan mereka. Dan apa juga yang kita lakukan, kita harus punya sesuatu dasar, didikan, pengetahuan agar apa yang kita mau lakukan itu berhasil. Demikian juga Yosua. Dan didikan, pedoman yang Yosua peroleh ini bukan dari siapa-siapa, bukan dari manusia, tetapi dari Allah itu sendiri. Dari Tuhan, Sang Pencipta yang memerintahkannya untuk membawa bangsa Israel ini menduduki tanah Kanaan. Apakah perintah itu? Apakah didikan itu? Apakah pengetahuan yang diberikan Allah kepada Yosua ini supaya Yosua berjaya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah? Kalau kita melihat tadi dalam pembacaan tadi, Allah memberitahu kita bahwa dia harus mempelajari hukum Taurat itu, Taurat Musa yang telah Tuhan perturunkan kepada Musa, ya, yaitu kita baca kembali dalam ayat yang
7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada Musa. Apakah hukum itu? Hukum Taurat. Ya. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada Yosua, yaitu jikalau dia mau berhasil melakukan perintah Tuhan itu, dia harus mempelajari, bertindak hati-hati sesuai dengan keseluruh hukum Taurat yang telah Tuhan berikan kepada Nabi Musa. Jadi untuk memperoleh kejayaan, keberhasilan kepada Yosua menjayakan apa yang Tuhan perintahkan, Yosua harus mempelajari hukum Taurat. Dan apa jua tindakan Yosua, apa jua yang Yosua lakukan di dalam ia berjalan membawa bangsa Israel ini ke tanah Kanaan, Yosua harus berdasarkan hukum Taurat. Dengan kata yang lain, berdasarkan firman Tuhan, firman Allah. Jadi saudara dan saudari, itu pelajaran yang Tuhan berikan kepada Yosua, itu kalau dia mau berhasil, dia harus berdasarkan hukum Taurat. Dia harus berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, jikalau Yosua mau berhasil untuk melaksanakan perintah Tuhan, dia harus menguatkan dan meneguhkan apa? Hati. Hati. Kenapa hati? Kenapa Tuhan tidak suruh Yosua, latihlah dirimu menjadi seorang askar, menjadi seorang tentara, menjadi seorang kepala, ya? Latihlah askar-askarmu untuk dengan lebih kuat lagi, lebih keras lagi, supaya mereka boleh bersiap sedia menyerang askar-askar bangsa lain yang bakal mereka kalahkan. Tetapi Tuhan memerintahkan Yosua hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Kenapa hati kita? Ya, kenapa mesti mau hati Yosua yang mau dikuatkan, diteguhkan? Karena hati adalah kunci dalam kehidupan kita. Hati kita ini harus dilatih. Harus kuat untuk apa? Harus diteguhkan untuk apa? Untuk melakukan perintah Tuhan. Hati Yosua harus dikuatkan, harus diteguhkan untuk melakukan perintah Tuhan. Demikian juga kita punya hati, harus kita kuatkan, harus kita teguhkan untuk melakukan perintah Tuhan. Mari kita lihat dalam Amsal. Ya, mari kita lihat Amsal. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kerana dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara, hati kita ini sangat penting. Harus dilatih untuk perkara yang betul. Harus dilatih dengan perkara yang betul. Yaitu harus dilatih untuk menjadi kuat, untuk menjadi teguh, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau Yosua fokus kepada perintahnya. Jadi Yosua harus menguatkan, meneguhkan hatinya. Supaya hanya perintah Tuhan itulah satu-satunya keutamaannya. Tiada yang lain. Tidak ada lagi yang lain. Dan di dalam dia fokus untuk melaksanakan perintah Tuhan itu, dia harus berdasarkan hukum Tuhan, Taurat Tuhan. Jadi apakah yang kita pelajari di sini? Berdasarkan perintah Allah kepada Yosua ini, bagaimana Yosua boleh menjayakan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Yaitu Yosua taat. Dia mentaati. Kesimpulannya, Yosua mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Jadi saudara dan saudari, keadaan kita pada hari ini juga memang tidak jauh beza dengan Yosua. Kita mungkin bukan seorang pemimpin mengetuai sebuah bangsa,
Tetapi kita juga seperti Yosua yang bakal menghadapi masa depan, esok hari yang kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Dan yang kita tahu pada saat ini, kita menghadapi bermacam-macam masalah dan kesukaran, macam-macam pencobaan yang kita hadapi. Tapi satu hal, sebagai anak-anak Tuhan, kita diperintahkan untuk mentaati Tuhan. Untuk taat kepada Tuhan, kita harus menjaga hati kita, meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita, supaya kita cuma mau taat kepada Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Dan bagaimana kita untuk taat kepada Tuhan? Yaitu kita harus dalam kehidupan kita setiap hari kita harus sentiasa belajar akan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, bersedia ditegur oleh Tuhan, ya, mempelajarinya. Walaupun mungkin kita berkata, wah saya sudah baca Alkitab, sudah banyak kali saya sudah baca Alkitab ini sudah habis, saya sudah banyak kali baca. Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah lupa memperkatakannya. Ya. Janganlah lupa memperkatakannya. Memperkatakannya itu membicarakannya, sharing kepada orang lain. Dan juga jangan lupa membacanya, jangan lupa melakukannya. Jangan lupa setiap apapun tindakan kita, setiap apapun yang kita berbuat dalam hidup kita, yang kita memutuskan, kita harus merujuk kepada firman Tuhan. Adakah itu bertentangan ataupun? Jadi saudara dan saudari, jikalau kita mau memperoleh kejayaan, keberhasilan sebagai apa? Bukan berhasil sebagai orang yang kaya dalam dunia, bukan berhasil sebagai seorang yang punya pendidikan yang tinggi, tetapi keberhasilan yang dimaksud di sini itu berhasil mentaati Tuhan, berhasil melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah maksudnya, yaitu kita harus meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita untuk Tuhan, menjaga hati kita untuk Tuhan, supaya kita kelak bila Tuhan datang, kita didapati setia dan taat. Demikianlah perkongsian pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.